Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah konflik dan rekonsiliasi sosial akan menjelaskan tentang analisis konflik masyarakat dalam kasus kelitih di Yogyakarta. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu Winingsih, Maulidatul Islamiyah, Putu Jonggolalono, Helina Septi, Emira Sofiana, Haikal Muhammad, dan juga Muhammad Yusuf. Baik, untuk selanjutnya yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Winingsih. Latar belakang dalam kasus ini yakni di sini dapat dilihat kelitih sendiri dalam bahasa Jawa bermakna suatu aktivitas mencari angin di luar rumah atau keluyuran. Namun dalam dunia kekerasan remaja di Yogyakarta khususnya, pemaknaan kelitih sekarang menjadi negatif karena dianggap sebagai aksi kekerasan dengan senjata tajam atau tindakan kriminal anak di bawah umur. Tentunya kelitih selain membahayakan orang lain, juga membahayakan diri sendiri. Nah, kelitih ini bisa dimulai dari keributan satu remaja beda sekolah dengan remaja yang lainnya, lalu berlanjut dengan melibatkan komunitasnya masing-masing. Selanjutnya, aksi saling membalas pun terjadi, berulang dan sengaja dipelihara turun-temurun. Di Yogyakarta sendiri, kelitih sudah dikenal sejak tahun 2000-an yang membawanya kepada pandangan negatif dari masyarakat sebagai aksi kejahatan. Dalam hal regulasi di sini, geng kelitih atau geng sekolah sengaja melibatkan remaja atau anak-anak di bawah umur sebagai anggotanya dengan tujuan jika mendapatkan hukuman maka kejahatan yang dilakukan oleh pelaku akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena pelaku masih di bawah umur. Maka dari itu banyak geng yang memanfaatkan anggotanya yang masih di bawah umur untuk melakukan tindak kejahatan kelitih tersebut. Adanya fenomena kelitih ini menjadikan masyarakat takut jika keluar rumah pada malam hari, dan ini tentunya sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak berkeluaran pada malam hari. Namun, masyarakat juga tidak diam saja. Dalam hal ini contohnya yang tergabung dalam forum komunikasi relawan Ormas DIY dan komunitas antar ojek online Yogyakarta juga mendesak aparat berwenang untuk menindak tegas pelaku kelitih agar serius menanganinya. Karena sampai sekarang ini, kasus ini penanganannya belum mendapatkan perhatian yang serius dan dianggap kejahatan yang biasa saja. Dan hukuman yang didapatkan pun tidak ditakuti oleh pelaku kelitih ataupun geng sekolah atau geng lainnya yang belum melakukannya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan beberapa kasus kelitih yang terjadi di Yogyakarta. Dilansir dari IDN Times Jogja, berdasarkan data kepolisian daerah istimewa Yogyakarta, selama setahun terakhir ini terjadi sebanyak 40 kasus kelitih yang terjadi di wilayah DIY. Di awal tahun 2021, terjadi kasus kelitih di Jalan Ngaberan, di mana pelakunya adalah salah satu murid geng SMK ternama di Jogja. Masih di awal tahun 2021, viral sekelompok remaja membawa senjata tajam melintasi jembatan Sandaan. Sementara kasus kelitih terbaru terjadi di bulan April 2021, yaitu di daerah Kota Gede. Kasus ini mengakibatkan remaja 15 tahun terluka di bagian wajah karena terkena lemparan batu besar oleh pelaku rombongan motor yang tak dikenalnya. Pelaku yang berhasil ditangkap adalah seorang remaja 16 tahun yang melakukan hal tersebut tanpa alasan mendasar, melainkan hanya spontan saja. Maraknya kasus kelitih, lemahnya hukum, dan juga minimnya tindakan preventif membuat masyarakat, terutama para pelajar, takut untuk keluar di malam hari. Namun juga sudah terdapat berbagai aksi demonstrasi menuntut pemberantasan kelitih, misalnya dari MUHI, pelajar Sumatera Selatan, dan juga aksi damai pelajar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisa konflik. Yang pertama, tentang teori yang kelompok kita ambil. Di sini kelompok kami mengambil teori konflik menurut Max Weber. Karena konflik menurut Max Weber sendiri terjadi karena orang ingin berebut kekuasaan untuk memperoleh wibawa atau pengakuan, di mana Weber sendiri melihat bahwa
konflik itu terjadi karena setiap orang ingin dipandang tinggi oleh masyarakat. Kenapa kita mengambil teori ini? Alasan kami mengambil teori ini karena konflik yang terjadi dalam kasus Keliti oleh geng antar sekolah di Yogyakarta ini untuk menjaga nama baik geng dan sekolah mereka, di mana keberadaan geng-geng ini agar dipandang agar terlihat lebih eksis sehingga dapat dipandang tinggi oleh sekolah lawan dan akan disegani seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemetaan konflik. Pemetaan konflik ini ditujukan agar konflik yang terjadi lebih dipahami kembali dan juga nantinya pengambilan keputusan terhadap suatu konflik yang terjadi tepat. Di sini ada grafik yang melibatkan 6 pihak, di antaranya yaitu orang tua, geng Keliti, sekolah, kemudian korban atau masyarakat atau siswa yang tidak ikut geng Keliti, lalu polisi serta pemerintah. Interpretasi dari konflik ini, pemerintah dan polisi memiliki hubungan dekat dan formal dengan sekolah. Kemudian sekolah memiliki hubungan dekat dengan orang tua wali geng Keliti. Kita ketahui sudah pasti orang tua memiliki hubungan dekat dengan sekolah karena orang tua wali dari geng Keliti ini anak didiknya berada di sekolah tersebut. Kemudian orang tua dan sekolah memiliki hubungan yang dekat dengan geng Keliti karena geng Keliti itu merupakan kumpulan anak didik dari sebuah sekolah tersebut. Selanjutnya kita akan melihat pola relasi lain yang terdapat dalam peta tersebut. Dalam hal ini polisi dan pemerintah memiliki posisi yang sama saat berhubungan dengan geng Keliti dan juga korban yang dalam hal ini masyarakat, korban Keliti yang dalam hal ini masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah dan polisi memiliki hubungan legal formal terhadap keduanya. Jadi tidak ada kedekatan tersendiri gitu. Hanya hubungan legal formal. Secara saya pemerintah, Anda warga, seperti itu. Dalam hal ini pemerintah seharusnya bisa menjamin hak dan kewajiban dari keduanya. Apabila geng Keliti melakukan suatu tindak kejahatan, maka pemerintah dan polisi harus memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya, pemerintah juga harus melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban agar tercipta suatu keadilan seperti itu, nggak belah sebelah. Nah, dalam hal ini juga terdapat relasi yang parasit antara geng Keliti dengan masyarakat yang mana masyarakat sering kali menjadi korban dari aksi Keliti itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini bisa diartikan lebih rinci sebagai seorang pemuda atau siswa yang memakai atribut sekolah. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi relasi yang terdapat dalam peta ini yang sebenarnya itu bisa dijadikan patokan untuk mengurangi atau menanggulangi aksi Keliti itu sendiri. Yang pertama, pemerintah itu memiliki kedekatan dengan sekolah. Seharusnya pemerintah itu sembari memberikan regulasi yang ketat mengenai Keliti agar masyarakat takut untuk mengkeliti atau mereka mendapatkan sanksi yang berat, pemerintah juga harus melobi sekolahan yang notabene menjadi tempat atau wadah bagi para geng untuk menimba ilmu. Pemerintah harus memberikan arahan agar sekolah itu membimbing para anak muridnya agar tidak jatuh dalam geng Keliti yang melakukan aksi Keliti. Dalam hal ini juga sekolah itu memiliki posisi yang sama dengan orang tua, yaitu sebagai aktor yang dekat dengan geng Keliti. Seharusnya mereka bisa berkoordinasi untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam kejahatan. Oke lah, sekolah bisa mengawasi anak muridnya saat jam sekolah, akan tapi mungkin setelah itu mereka tidak dapat mengawasinya. Akan tapi dalam hal ini orang tua mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih daripada sekolah. Orang tua bisa mengupayakan untuk mengawasi anak didiknya, anak-anaknya agar tidak jatuh
ke dalam aksi kelitih atau dalam geng kelitih yang meresahkan warga. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hasil akhir. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, angka kasus kelitih yang masih relatif tinggi masih menjadi momok masyarakat, yang dimana angka kelitih yang masih tinggi ini akan menyebabkan ketakutan tidak hanya pada lapisan masyarakat yang pada siswa, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang perempuan ataupun laki-laki yang sudah kuliah atau mungkin bekerja sampai larut malam, jam 11 atau jam 12. Ketika mereka pulang, mereka akan takut akan adanya perilaku atau tindakan kelitih ketika mereka dalam perjalanan pulang. Kemudian yang kedua, orang tua berperan penting dalam mengawasi anak agar tidak terjerumus dalam geng kelitih. Di sini orang tua harus melakukan pengawasan atau membimbing setidaknya ketika anaknya ingin keluar malam atau ingin mengikuti kegiatan apapun itu. Mereka harus selalu menanyakan kabar dan menanyakan apa yang akan dilakukan anaknya ketika di luar rumah. Jangan sampai ketika misalnya pada malam hari jam 11 malam, waktu untuk istirahat, malah mereka mengizinkan anaknya untuk keluar dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, terdapat dilema apabila geng kelitih dibubarkan dan belum ada win-win solutionnya. Di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak nama-nama geng kelitih yang sudah dipaparkan di media, tetapi masih belum ada hasil akhir untuk pembubaran dari geng tersebut, karena yang kita tahu pelaku dari kelitih sendiri itu bukanlah dalang atau otak dari geng tersebut, tetapi melainkan anak-anak baru yang ingin join atau ingin bergabung dalam geng tersebut untuk membuktikan bahwasanya dirinya layak masuk ke dalam geng tersebut. Jadi ketika misalnya suatu geng dibubarkan, maka otak atau dalang dari geng tersebut akan berpindah tempat atau berpindah geng. Kemudian dia akan terus mensosialisasikan ide dan pemikiran geng yang lama yang sudah dibubarkan kepada geng yang baru dibuatnya tersebut. Kemudian yang keempat, tidak hanya orang tua yang harus mengawasi anak, melainkan sekolah juga harus mendoktrinasi siswanya agar tidak tergabung dalam jaringan geng kelitih. Polisi juga harus melakukan pengawasan agar dapat minimalisir kelitih. Kemudian pemerintah juga harus membuat regulasi yang dapat membuat efek jera atau membuat takut para pelaku untuk melakukan kelitih. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman barusan, dapat saya simpulkan bahwasanya kelitih dewasa ini merupakan aksi negatif yang dapat merugikan orang lain. Biasanya pelakunya merupakan pelajar yang masih bersekolah di SMP maupun SMA dan juga SMK di Yogyakarta. Terus, angka kasus kelitih di Yogyakarta masih terbilang tinggi dan menimbulkan ketakutan dan berbagai demonstrasi untuk memberangus kelitih. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, selama setahun terakhir ini terjadi sebanyak 40 kasus kelitih yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya penanganan kelitih juga masih jauh dari kata berhasil. Tindakan hukum dan tindakan preventif dari kepolisian yang belum maksimal menyebabkan kasus ini terus meningkat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, bisa disampaikan melalui grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.